Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang di Advo on Air volume 1 tahun 2022. Nah, untuk tahun ini Advo on Air akan dipandu oleh saya, Indira, dan kedua teman saya yaitu Helena dan Belkis. Penasaran kan Advo on Air kali ini akan bahas apa? Yuk, segera simak videonya. Apakah ini hybrid untuk semua angkatan atau hanya angkatan 2020 dan angkatan 2021 saja? Jadi yang hybrid sesudah UTS hanya diperuntukkan untuk angkatan 2020 dan angkatan 2021 saja. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada kedua angkatan tersebut belum pernah merasakan belajar di kampus, belum pernah mengetahui kampus seperti itu. Jadi rektor ini membuat kebijakan agar semuanya itu dapat merasakan belajar di kampus seperti itu. Jadi untuk angkatan 2019, 2018, 2017 dan seterusnya belajar secara online, kuliah secara online. Pertanyaan selanjutnya, apabila ingin mengajukan ujian skripsi, apakah perlu tes TOEFL? Lalu apa saja syaratnya dan bagaimana prosedurnya? Bener banget nih teman-teman, sekarang ini untuk mengajukan ujian skripsi, salah satu syaratnya adalah harus memiliki sertifikat TOEFL gitu. Hal ini juga diperkuat dengan adanya pengumuman nomor 119 UN 10 F03.05.01/2021. Pada pengumuman tersebut diinformasikan bahwa seluruh mahasiswa angkatan 2017, 2018, 2019 dan seterusnya untuk mengajukan skripsi kalian harus tes TOEFL, wajib tes TOEFL dan tes TI karena itu adalah salah satu syarat untuk mengajukan skripsi dan pendaftaran semprot dan atau yudisium juga nih teman-teman, jadi perlu banget ya. Nah tapi jangan khawatir nih, ternyata karena UB ini sudah menyediakan tes TOEFL nih. Tes TOEFL ada dua jenis nih, tes TOEFL ITP rutin dan tes TOEFL ITP umum. Untuk tes TOEFL ITP rutin ini khusus untuk mahasiswa UB dan gratis, tapi hanya satu kali kesempatan ya teman-teman. Apabila kalian ingin memperbaiki nilai misalnya, kalian harus bayar dan ikut tes TOEFL ITP umum gitu. Nah untuk persyaratannya, yang pertama untuk tes TOEFL ITP rutin ini adalah hanya khusus bagi mahasiswa D3, D4, atau S1 baik reguler atau alih jenjang Universitas Brawijaya. Yang kedua adalah minimal sedang menempuh semester 5 bagi D3, semester 7 bagi D4 atau S1, atau semester 3 bagi S1 alih jenjang. Lalu yang terakhir adalah belum pernah mengikuti tes TOEFL ITP rutin PLC gitu. Nah untuk persyaratan dokumennya ada kartu tanda mahasiswa atau KTM, ada identitas resmi, KTP, SIM atau paspor. Lalu ada juga surat keterangan alih jenjang nih untuk mahasiswa alih jenjang. Nah kalau kalian ingin mendaftar, kalian bisa banget nih untuk klik link ini di s.ub.ac.id /PLC tes TOEFL rutin. Kalian bisa daftar di situ. Nah untuk informasi lebih lanjutnya kalian bisa banget nih untuk follow Instagram BLC-nya nih, yaitu di Brawijaya_Lanjut_Center. Ini nih lengkap banget teman-teman, informasinya di situ udah dipahami juga. Dan apabila kalian ingin tanya-tanya juga, kalian bisa tanya di Instagram itu, juga bisa di nomor WhatsApp ini. Atau kalian juga bisa mengunjungi websitenya di blc.ub.ac.id. Atau kalian juga bisa mengunjungi tempatnya BLC nih, gedungnya BLC di Gedung Intis lantai 2, Jalan Veteran nomor 10-11 di Kota Malang. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sistematika perkuliahan hybrid setelah UTS ini, dan apakah VIA sudah benar-benar siap dengan sistem perkuliahan hybrid setelah UTS? Jadi sistematika perkuliahan hybrid setelah UTS ini hampir sama seperti sistematika sebelumnya, yaitu dengan adanya pembatasan dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah pembatasan ini adalah pembatasan jumlah kelas, dosen dan mahasiswa. Nah untuk mahasiswa sendiri ini diperbolehkan hanya 50% dari jumlah kapasitas kelas. Jadi kita asumsikan misalnya ada satu kelas ada 40 mahasiswa. Jadi mahasiswa dengan nomor urut 1 sampai 20 setelah UTS ini
mahasiswa dengan nomor absen 21 sampai 40 mengikuti perkuliahan secara hybrid seperti itu. Nah, ini untuk mahasiswa yang dulu pada saat survei mengisi dan bersedia untuk melakukan perkuliahan hybrid ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi, apakah benar-benar siap melaksanakan perkuliahan hybrid setelah UTS ini? Ya udah siap nih teman-teman, karena kan dari dulu Via ini nggak pernah atau belum pernah sama sekali melakukan perkuliahan secara online. Jadi semuanya kan memang dari awal itu offline gitu, datang ke kampus dan bertatap muka seperti itu. Jadi Via ini udah benar siap. Selain itu mengingat kondisi COVID yang udah terkendali juga ya, meskipun kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ada gitu, dan dosen, mahasiswa, dan pegawai-pegawai yang datang ke Via ini harus minimal vaksin 2 kali dan akan terus didorong untuk mengikuti vaksin booster seperti itu. Nah, selain itu Via juga memiliki fasilitas yang lengkap nih, fasilitas medisnya ada RSUB, lalu Via juga ada Satgas Covid yang akan siap sedia untuk membantu kita. Jadi Via ini memiliki fasilitas medis dan Covid yang memadai untuk kita melaksanakan kuliah hybrid. Jadi teman-teman jangan khawatir tentang itu. Gitu. Selanjutnya, apabila mahasiswa pada nomor absen 21-40 tidak bersedia untuk mengikuti perkuliahan di kampus, apakah mahasiswa dengan nomor absen 1-20 yang bersedia berkuliah ke kampus boleh menggantikannya? Lalu bagaimana prosedurnya? Nah, untuk ini diserahkan ke kebijakan dosen masing-masing ya teman-teman. Jadi kalian boleh banget berdiskusi atau izin kepada dosen kalian masing-masing apakah boleh menggantikan atau tidak, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu, untuk pelaksanaan hybrid setelah UTS ini, apakah masih ada kemungkinan untuk mengalami perubahan? Berdasarkan Surat Edaran Rektor nomor 2802/UN10/TU/2022 menyatakan bahwa setelah UTS pembelajaran harus dilaksanakan secara luring atau pertemuan tatap muka hybrid. Sudah tidak seperti surat edaran yang pertama atau yang masih hybrid betah. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu, bagaimana cara yang efektif untuk meminta banding nilai supaya meminimalisir dari mengulang mata kuliah? Jadi yang pertama, pastikan terlebih dahulu apakah nilai yang Anda dapatkan benar-benar tidak adil sesuai dengan usaha yang Anda lakukan. Seperti Anda sudah aktif di kelas, kehadiran 100%, tugas selalu dikumpulkan tepat waktu, tapi mendapat C. Yang kedua, pastikan terlebih dahulu apakah dosen tersebut sebelumnya bisa dimintai perbaikan nilai atau tidak. Jangan sampai nilai Anda semakin turun akibat meminta banding nilai. Dan yang ketiga, tanyakan penyebabnya, mengapa nilai Anda kurang memuaskan. Yang keempat, ketika cek dosen, jangan bandingkan nilai Anda dengan teman Anda yang lain. Dan yang terakhir atau kelima, jangan seolah-olah dosen yang seenaknya memberi nilai kepada Anda. Jika ingin chat dosen, mulai dari salam, perkenalan, kemudian tujuan menghubungi, dan penutup secara sopan, seperti yang tertera pada gambar berikut, yaitu mulai dari Assalamualaikum sampai dengan terima kasih. Jangan lupa, Anda harus sopan santun dalam mengechat dosen. Kemudian pertanyaannya selanjutnya, bagaimana sih cara meminta surat keterangan aktif kuliah? Untuk meminta surat keterangan aktif kuliah, mahasiswa harus mengikuti alur berikut. Yang pertama, mahasiswa mendownload contoh form yang sudah disediakan pada web Via, yaitu di via.ub.ac.id. Yang kedua, mahasiswa mengisi form tersebut dengan data diri masing-masing secara benar dan jelas. Yang ketiga, mahasiswa mencetak form tersebut secara mandiri, kemudian menyerahkannya ke subbagian akademik Via. Yang keempat, petugas akademik mengarsip data mahasiswa, memberi paraf, kemudian mengajukan ke kepala subbagian akademik. Yang kelima, mahasiswa menerima kembali form yang sudah ditandatangani, kemudian dapat meminta amplop dan nomor surat di subbagian umum dan perlengkapan. Setelah selesai, surat keterangan aktif kuliah sudah dapat digunakan sebagai mestinya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah semester antara itu dilakukan untuk yang mau mengulang mata kuliah? Bagaimana maksud dari semester antara? Definisinya sendiri yaitu, semester antara adalah program perkuliahan yang dilaksanakan pada saat liburan semester genap. Kemudian,
Tujuan dari semester antara adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh dalam rangka meningkatkan indeks prestasi kumulatif, memperpendek masa studi, serta menghindari terjadinya putus studi. Semester antara memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang pertama, memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh, yakni mata kuliah tanpa praktikum maupun yang memiliki kegiatan praktikum. Yang kedua, mengambil mata kuliah yang baru yang tidak memiliki kegiatan praktikum. Penyelenggaraan semester antara meliputi kegiatan tatap muka, praktikum, bila mata kuliah tersebut ada praktikumnya, tugas terstruktur, tugas mandiri, dan ujian akhir. Waktu dan pelaksanaan penyelenggaraan dilakukan oleh fakultas. Akan diadakan dalam 16 kali pertemuan atau 8 minggu dan 9 SKS untuk maksimalnya. Kemudian kurikulum dan peraturan semester antara. Kurikulum dan peraturan semester antara tetap mengacu pada kurikulum dan peraturan akademik yang berlaku pada saat itu, dengan ketentuan tambahan bahwa praktikum yang sudah lulus tidak perlu mengulang. Nilai mata kuliah yang diambil pada semester antara maksimal A. Selanjutnya, outfit kuliah yang relevan digunakan untuk perkuliahan daring maupun luring. Yang pertama, dari atasan haruslah yang berkerah, contohnya seperti kemeja. Yang kedua, untuk bawahan juga usahakan tidak menggunakan jeans dan menggunakan celana kain. Dan untuk yang ketiga, untuk alas kaki, usahakan menggunakan sepatu ketika perkuliahan luring dan hindarilah menggunakan sandal. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana alur persyaratan skripsi. Jadi, dari ujian skripsi itu sendiri merupakan sebuah pendidikan program sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang diselenggarakan dengan sistem kredit semester dan diakhiri dengan ujian tugas akhir. Jadi untuk menempuh ujian skripsi, seorang mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir yang berbentuk skripsi, yaitu sebuah karya ilmiah di bidangnya yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, studi kepustakaan, praktik kerja lapangan, magang kerja atau tugas lain yang diatur dalam buku pedoman penyusunan skripsi atau buku pedoman magang. Baik, selanjutnya terkait persyaratan dalam membuat skripsi, yaitu yang pertama, terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan. Yang kedua, telah menempuh 110 SKS atau lebih, dan dari 110 SKS tersebut tidak diperoleh nilai E. Dan yang ketiga, telah menempuh 3 mata kuliah konsentrasi bagi mahasiswa jurusan ilmu administrasi bisnis. Yang keempat, IP kumulatif sekurang-kurangnya 2,00. Yang kelima, tidak ada nilai E untuk mata kuliah prasyarat. Yang keenam, nilai D atau D+ tidak boleh melebihi 10% dari beban kredit total. Dan yang ketujuh, mata kuliah metode penelitian tidak bernilai E atau K. Dan yang terakhir, memenuhi syarat-syarat lain yang diatur dalam buku pedoman penyusunan tugas akhir atau skripsi. Selanjutnya adalah tentang info beasiswa. Jadi info beasiswa itu dapat diakses melalui link website https://beasiswa.ub.ac.id. Dan di platform tersebut menyediakan berbagai macam beasiswa yang akan diselenggarakan di waktu-waktu terdekat, dan pengumuman, jadwal, dan lain-lain dipaparkan melalui website tersebut. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan panduan registrasi beasiswa melalui SIAM. Yang pertama, login terlebih dahulu menggunakan website siam.ub.ac.id. Yang kedua, pilih menu bagian kemahasiswaan. Yang ketiga, pilih menu penawaran beasiswa. Yang keempat, pilih tahun dan periode. Yang kelima, pilih tampilkan. Dan yang keenam, ketika daftar penawaran beasiswa sudah muncul, klik daftar untuk melakukan pendaftaran. Dan step terakhir, isikan semua dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran dan klik daftar. Dan kami akan menjelaskan mengenai SIVIA atau Sistem Informasi Fakultas Ilmu Administrasi. SIVIA dapat diakses melalui via.ub.ac.id/SIVIA. Kemudian akan tampil seperti berikut.
Sebelum masuk kepada bagian CV, harus login terlebih dahulu menggunakan NIM dan password yang telah diatur seperti email UB. Kemudian setelah memasukkan NIM dan password, tekan login. Kami akan menjelaskan bagian dari CV atau Sistem Informasi Fakultas Ilmu Administrasi. Pada bagian pertama atau halaman pertama, terdapat tempat untuk mengupload foto, yang kemudian biodata, terdiri dari nama, NIM, alamat di Malang, alamat asal secara lengkap, tempat tanggal lahir, angkatan, program studi, dosen pembimbing akademik bila punya dan harus diisi. Bila belum punya dapat diisi menggunakan nama wakil dekan 1. Kemudian yang selanjutnya terdapat agama, jenis kelamin, nomor handphone, email, opsi kawin, dan biodata orang tua secara lengkap termasuk pekerjaan dan gajinya. Kemudian di sebelah data pribadi mahasiswa terdapat data akademik yang meliputi jalur masuk. Kemudian bagian berikut ini adalah diisi oleh fakultas dan universitas bila Anda masuk dari jalur alih jenjang, meliputi pembimbing 1 dan 2, pembimbing 3 bila ada, judul skripsi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kemudian terkait dengan skripsi lainnya, seperti nilai skripsi dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya terdapat data non-akademik, meliputi prestasi dan beasiswa yang pernah diraih atau diterima, kemudian UKM dan organisasi yang pernah diikuti beserta jabatannya. Di sebelah biodata terdapat jadwal kuliah. Di sini jadwal kuliah sendiri masih belum diupdate oleh Sivia. Jadi kita tidak bisa mengetahui jadwal kuliah maupun pengumuman kuliah pada Sivia ini. Pada bagian surat keterangan aktif kuliah, jenis peruntukan surat ini ada 2, yaitu yang pertama untuk orang tua yang bekerja sebagai PNS, pensiunan, BUMN, BUMD, TNI atau Polri. Dan yang kedua untuk orang tua yang bekerja di perusahaan swasta atau wira swasta. Kemudian ketika kita mengklik salah satu sesuai dengan pekerjaan orang tua kita, akan muncul form isian seperti berikut. Kemudian apabila mengklik biodata pada bagian ini, akan kembali pada biodata seperti di awal. Dan surat selanjutnya adalah surat izin penelitian. Pada form isian berikut, memilih salah satu surat permohonan sesuai kebutuhan penelitian. Dan di bawahnya terdapat biodata Anda, kemudian judul penelitian. Setelah mengisi biodata, di CV ini juga menyediakan fasilitas untuk mendaftar magang loh teman-teman. Caranya kalian bisa klik menu magang, lalu pilih daftar magang. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ada form isian dan detail. Untuk form isian, nama, NIM, program studi, dan jurusan akan muncul secara otomatis. Untuk tujuan instansi surat adalah tujuan kalian mau magang di mana, kalian tulis aja perusahaannya gitu. Lalu alamat instansi surat, nah alamat perusahaan ini di mana gitu. Untuk mengirimkan surat itu kalian mau alamatnya di mana kayak gitu. Nah untuk tempat magang ini lokasinya di mana, kalian mau magang lokasinya di mana, di Malang kah, di Surabaya kah, seperti itu. Nah untuk nomor telepon instansi magang ini boleh nomor telepon perusahaan, boleh juga penanggung jawab kalian di tempat magang. Untuk judul ini adalah judul kalian yang sudah kalian buat sebelumnya di proposal ya teman-teman, kalian bisa tulis di situ. Terus untuk pelaksanaan itu adalah pelaksanaan kalian magang itu mulai tanggal berapa hingga tanggal berapa selesainya gitu. Untuk SKS adalah SKS kalian yang sudah kalian tempuh dan sudah lulus ya teman-teman. Untuk IPK adalah IPK kumulatif kalian. Nah untuk KRS yang menyebutkan mengenai magang ini, kalian magang ini pada semester berapa. Kalau semester 6 berarti KRS semester 6 gitu. Nah untuk tembusannya adalah surat-surat yang dari fakultas untuk diserahkan ke perusahaan kalian gitu. Kalian bisa taruh upload surat-suratnya di tembusan tersebut seperti itu. Nah untuk anggota kelompok kalian bisa banget nulis nama anggota kelompok kalian, NIM-nya, SKS, IPK, dan KRS anggota kalian sama seperti kalian tadi gitu. Lalu setelah itu kalian bisa tanda tangan di kotak ini ya teman-teman. Di kotak ini kalian bisa tanda tangan dan jangan lupa pencet simpan jika sudah. Nah untuk bagian detail ada 2 bagian nih, ada form magang dan ada daftar anggota. Nah untuk form magang ini adalah form untuk kelengkapan kalian magang gitu. Jadi kalau kalian butuh form ini kalian bisa
download atau cetak di bagian tersebut, bagian ini gitu. Nah, pada bawah form itu ada berkas yang memerlukan legalitas. Jadi ada tempat untuk kalian apabila ada berkas-berkas yang memerlukan legalitas akan muncul pada kolom tersebut. Berkas tersebut udah di validasi oleh fakultas ya teman-teman. Nah, untuk daftar anggota ini akan muncul ketika kalian sudah daftar magang gitu. Selain itu, Sivia juga menyediakan fasilitas untuk pendaftaran ujian. Ada pengajuan judul, sempro, ujian, dan yudisium. Nah, untuk pengajuan judul ini, ketika kalian mengklik akan muncul tampilan seperti ini. Ada form cetak dan persyaratannya. Untuk form cetak, ini ada bagian daftar, lalu ada bagian berkas-berkas untuk penempatan yang memerlukan legalitas akan muncul di situ. Lalu untuk persyaratan ini petunjuk-petunjuk kalian mengajukan judul, dan template-nya ini apabila kalian butuh template kalian bisa mengunduh di situ. Nah, untuk daftar kalian bisa banget nih untuk langsung klik tombol daftar yang warna merah itu. Nah, ketika klik akan muncul form isian. Kalian tinggal mengisi topik judul kalian apa, lalu mensubmit outline judul kalian pada tempat yang tersedia itu. Lalu setelah itu kalian menulis usulan judul kalian pada kolom yang tersedia itu. Kalian bisa mengetiknya di situ. Nah, selanjutnya kalian tanda tangan deh di kolom itu, di kotak tanda tangan itu. Setelah itu kalian bisa langsung tekan daftarkan untuk mendaftarkan diri kalian. Itu. Nah, selanjutnya ada sempro. Nah, ketika kalian mengklik sempro akan muncul tampilan seperti ini, ada pendaftaran dan perhatian. Pada bagian pendaftaran ini ada bagian daftar juga, lalu tempat berkas-berkas yang memerlukan legalitas dan persetujuan nanti akan muncul di situ, dan ada kelengkapan seminar proposal. Kalian bisa banget nih kalau butuh kalian bisa download di situ. Nah, untuk perhatian ini adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan untuk pendaftaran sempro ini. Lalu ada persyaratan ini untuk mengupload berkas-berkas yang menjadi persyaratannya itu menghapus berkas-berkasnya. Nah, untuk daftar kalian bisa klik daftar tadi dan akan muncul form isian. Kalian tinggal isi nih jadwalnya kapan kalian mau ikut sempro, itu tanggal berapa, jam berapa, selesainya jam berapa, bulan jam berapa, dan online atau offline kan kalian mau ikutnya bagaimana. Lalu pilih deh dosen pembimbing kalian, lalu dosen pembahas kalian, dan kalian mengetik pembahasan kalian mau membahas apa, disertakan dengan title juga. Lalu kalian pilih nama ketua prodi kalian, lalu pilih daftarkan. Selanjutnya adalah bagian ujian. Kalian bisa milih ujian, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ada produk persyaratan ujian dan kelengkapan ujian skripsi. Nah, untuk mendaftar pengajuan ujian skripsi kan bisa pilih daftar ujian baru, lalu kalian hanya langsung menulis pembimbing kalian, pembimbing 1, pembimbing 2, lalu kalian bisa klik daftarkan. Gampang banget ya teman-teman gitu. Lalu selanjutnya adalah yudisium. Yudisium ini kalian akan muncul jadwal yudisiumnya tuh kapan aja, periode-periodenya itu apa aja sebetulnya. Lalu ada status pendaftaran yudisium dan syarat pendaftaran yudisium. Kalian bisa lihat nih jadwalnya itu apa saja untuk jurusan kalian, jenjangnya, periode, semesternya, lalu tanggalnya kapan, kuotanya berapa, dan pesertanya berapa. Ketika kalian daftar harus udah bisa daftar ujian skripsi dulu ya teman-teman, baru bisa daftar gitu. Kalian juga bisa baca syarat-syarat pendaftaran yudisium juga nih di sini. Lengkap banget ya ternyata Sivia ini. Baik, untuk Sivia bagian selanjutnya adalah bagian kemahasiswaan, di mana di bagian kemahasiswaan itu terdapat beberapa hal yang harus diinput. Yang pertama adalah pendaftaran PKM, yang kedua tambah prestasi, yang ketiga tambah beasiswa, dan yang keempat ELPJ kegiatan. Pertama, mahasiswa harus melakukan pendaftaran PKM. Jadi untuk melakukan pendaftaran PKM ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ketua hanya boleh mendaftarkan PKM 1 kali di tahun anggaran yang sama. Yang kedua, ketua boleh menjadi anggota di kelompok PKM yang lain. Yang ketiga, hanya ketualah yang boleh merubah jenis PKM atau judul PKM tersebut. Dan yang keempat, hanya ketua juga yang boleh menambah atau mengganti jumlah anggota kelompok PKM-nya. Dan yang kelima, detail lengkap bisa klik icon di samping kiri setiap baris. Selanjutnya merupakan form laporan mahasiswa berprestasi. Jadi form ini hanya untuk memfasilitasi mahasiswa yang ingin melaporkan prestasi yang didapatkan baik melalui jalur fakultas
selanjutnya merupakan form tambah beasiswa, di mana form ini hanya untuk memfasilitasi mahasiswa yang ingin melaporkan prestasi yang didapat baik melalui jalur fakultas atau usaha dan biaya sendiri. Berikut form isian yang harus dilengkapi oleh mahasiswa. Yang pertama, cantumkan NIM, nomor handphone, dimulai dari semester berapa, tahun perolehan kapan, selama semester berapa memperoleh beasiswa tersebut, nama beasiswanya apa, jenis beasiswanya apa, dan nominal yang didapatkan berapa. Setelah itu bisa klik simpan. Selanjutnya, form yang harus dilengkapi oleh mahasiswa terkait surat izin kegiatan. Yang pertama, cantumkan nama kegiatan tersebut apa, penyelenggara dari acara tersebut. Yang ketiga, cantumkan penanggung jawab beserta NIM-nya. Dan cantumkan acara atau jenis kegiatan tersebut itu apa. Sertakan juga lokasi kegiatan dan perkiraan jumlah peserta tersebut. Cantumkan juga tanggal dimulainya acara tersebut hingga acara tersebut berakhir, tamu yang akan diundang, dan tulislah lengkap beserta gelarnya. Dan jika sudah semua ditulis, upload proposal untuk menunjang acara. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait e-complain. Jadi e-complain adalah sebuah platform untuk memfasilitasi baik bagi mahasiswa maupun sivitas akademika terkait penyampaian keluhan. Jadi keluhan tersebut nantinya dapat disampaikan kepada subbagian akademik atau subbagian umum dan BMN, subbagian kemahasiswaan, subbagian keuangan dan kepegawaian, atau internet dan IT. Sekian penjelasan dari kami. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya.